Halo, saya Salina Natasha Sanaya dengan NPM 12155201210091. Saya Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini, saya akan membawa materi tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Yang pertama, cara kerja komputer. Komputer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengolah data yang cepat dan menerima informasi input atau masukan, lalu memproses input tersebut sesuai dengan programnya dan kemudian output atau keluaran yang dapat menampilkan berupa informasi. Di sini ada gambar yang mempermudah kita untuk mengerti di mana input. Setelah input kita memproses, dapat juga kita menyimpan. Setelah itu baru kita mendapat hasil atau output dari proses tersebut. Cara kerja komputer yang pertama, input, berfungsi sebagai media masukan dari luar ke dalam sistem komputer dan perangkat device dalam input adalah yang pertama, keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka maupun simbol tertentu serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, mouse. Mouse adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor dan atau pointer pada layar monitor. Yang ketiga, joystick. Joystick adalah alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Yang keempat, trackball. Trackball adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat penunjuk berupa sebuah bola yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Yang kelima, light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Yang keenam, ada scanner. Scanner adalah alat input yang mempunyai fungsi hampir mirip dengan mesin fotokopi. Dengan proses penggunaannya mengopi data objek lalu dipindahkan ke dalam memori komputer yang hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Yang selanjutnya, barcode reader adalah perangkat yang digunakan untuk membaca barcode data. Yang kedelapan, digitizer adalah perangkat masukan yang berfungsi untuk merubah perangkat atau data analog menjadi data digital. Yang kesembilan, touchscreen atau touchpad. Touchpad adalah sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna atau user ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Touchpad ini hanya dapat ditemukan pada laptop dan notebook dan cara kerjanya yang bersama dengan mouse. Yang ke-10, kamera atau webcam. Webcam adalah sebutan bagi kamera real time yang gambarannya bisa diakses atau dilihat melalui www atau World Wide Web, program instant messaging atau aplikasi video call yang memuaskan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Yang ke-11, mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras keluaran yang dapat menangkap gelombang suara lalu merubahnya menjadi getaran listrik. Mikrofon ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan suara atau menjadi media rekaman suara yang divisualkan melalui gelombang getaran suara. Yang kedua adalah proses, berfungsi untuk mengolah data yang masuk kemudian mengeluarkannya berupa informasi dan perangkat device dalam proses. Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Yang kedua, ada RAM atau Random Access Memory. Adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Yang ketiga adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip, BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Yang keempat adalah VGA atau Video Graphic Array. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Cara kerja komputer yang ketiga adalah output. Output adalah hasil pemrosesan input yang berupa tampilan ataupun suara, dan perangkat device dalam output adalah yang pertama, speaker. Speaker adalah perangkat keras keluaran atau output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Yang kedua adalah printer. Printer adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, dan tulisan pada media kertas. Yang ketiga adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Keempat adalah proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau ke layar. Cara kerja komputer yang selanjutnya adalah penyimpanan. Media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data-data dari komputer, dan perangkat device dalam penyimpanan adalah yang pertama, hard disk.
Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan kaku yang berlapisi piringan magnetik oksida yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Yang kedua adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, juga 16 GB sampai ke 32 GB. Yang ketiga adalah CD-ROM atau DVD-ROM. Adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Yang keempat adalah VDD atau floppy disk drive. Adalah perangkat keras yang digunakan untuk memutar piringan dan menggerakkan hard flash atau disk yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam disket. Yang kelima adalah magnetic tape. Adalah salah satu peralatan yang digunakan untuk menyimpan data untuk berkas besar yang diakses dan diproses secara sekuensial. Selanjutnya adalah peralatan teknologi informasi. Yang pertama komputer, yang kedua laptop atau notebook, yang ketiga tablet, yang keempat televisi, yang kelima radio, yang keenam MP3 player, yang ketujuh ada kamera, yang kedelapan kalkulator, yang kesembilan telepon, dan yang kesepuluh ada handphone. Selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP. Jaringan dapat bersifat private maupun public. Dalam penggunaan harus menggunakan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, jangkauan yang relatif lebih kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Biasanya terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi untuk keperluan praktek lab, email, pembaharuan kelas, dan lain-lain. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, hanya dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis, digunakan teknologi seperti ATM. Yang keenam ada internet. Ruang lingkup internet dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network, merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Yang terakhir adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jaringan nirkabel pun berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat, dan ada pula yang memiliki jangkauan yang sangat luas. Contoh jaringan nirkabel yang bisa kita temui saat ini adalah Bluetooth dan Wi-Fi, yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Demikianlah video yang saya buat, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.